Di sebuah rumah mewah di pinggiran kota Hong Kong, hidup seorang pemuda bernama Chen Wei. Anak tunggal dari pengusaha sukses pemilik jaringan restoran ternama, Chen terbiasa hidup serba ada. Tapi satu hal yang tak dimiliki Chen adalah keberanian untuk bicara cinta. Chen jatuh cinta, tapi bukan pada sesama sosialita, bukan pada influencer cantik yang sering mampir ke rumahnya. Ia jatuh cinta pada pembantu rumah tangga bernama Yanti, perempuan sederhana asal Indonesia yang bekerja di rumah keluarganya selama 2 tahun. Yanti bukan perempuan glamor. Ia sederhana, lugu, dan selalu ceria. Sering kali ia menghidupkan suasana rumah dengan suara nyanyian dangdutnya yang menggelegar di dapur. Kadang bikin ibunya Chen pusing, tapi bagi Chen, suara itu seperti terapi. Yang paling Chen ingat adalah saat pertama kali Yanti salah sebut namanya. "Selamat pagi, Tuan Mudur," katanya sambil membawakan sarapan. Chen yang baru bangun, masih mengucek mata, tersenyum geli. "Tuan Mudur." "Oh, maaf, Tuan Muda." Lidah saya suka belibet, dan sejak saat itu, panggilan itu melekat. Bahkan Chen sengaja minta dipanggil Tuan Mudur karena menurutnya lucu dan manis. Yanti juga sering melakukan hal-hal tak biasa. Seperti saat menyetrika kemeja kerja Chen tapi lupa mencolokkan setrikanya. "Maaf Tuan, saya takut kemeja mahalnya gosong, jadi saya pura-pura setrika aja," katanya polos. Dari semua itu, Chen tahu, hatinya mulai jatuh. Tapi ia terlalu takut menunjukkan perasaannya. Karena status mereka berbeda. Karena takut Yanti merasa risih. Karena terlalu banyak karena. Dan sebelum sempat melakukan apa-apa, Yanti harus kembali ke Indonesia. Masa kontraknya habis. Chen hanya bisa melihatnya pergi, dari balik jendela, sambil menahan diri agar tidak berteriak. "Yanti, aku suka kamu." Tapi ia diam dan menyesal. Dan sejak itu, selama 4 tahun, hidup Chen terasa hampa. Tak ada yang bisa membuatnya tertawa seperti dulu. Tak ada yang bisa menyaingi suara cempreng Yanti saat menyanyi, atau senyumnya yang selalu tulus. Hanya satu yang ia tahu pasti. Ia harus menemukan Yanti, apapun caranya. 4 tahun telah berlalu sejak Yanti meninggalkan Hong Kong. Tapi di kepala Chen Wei, semua tentang Yanti masih segar. Cara dia mengucap good morning, jadi good morning, caranya mengaduk teh terlalu lama sampai sendoknya bengkok, bahkan caranya tertawa seperti mesin jahit yang ngadat, semua itu dirindukan. Setiap malam, Chen membuka Facebook dan mencari akun Yanti. Ia menemukannya, Yanti Cilok Queen 88. Foto profilnya sedang berdiri di depan gerobak cilok sambil membawa tusuk sate penuh cilok pedas. Senyum Yanti di situ masih sama, cerah, tulus, dan bikin dada sesak. Tapi Chen terlalu gugup untuk mengirim pesan. Ia takut ditolak, takut dicuekin, atau lebih buruk, Yanti sudah menikah dengan tukang cilok lain yang lebih handal. Suatu malam, setelah menonton drama Korea yang sangat menyentuh judulnya, Kau, Cilok dan Hujan, Chen menatap langit-langit kamar dan berkata keras-keras, "Aku harus ke Indonesia." Besoknya, dia langsung membeli tiket pesawat. Tapi sebelum itu, ia memutuskan belajar bahasa Indonesia. Ia menonton video YouTube berjudul, Bahasa Indonesia untuk Pemula, Cara Ngobrol sama Calon Mertua, dan mulai mencatat semua kalimat penting. Namun karena terlalu mengandalkan Google Translate, ia membuat banyak kesalahan. Saat ingin menulis, "Aku kangen kamu," terjemahannya justru keluar, "Saya kandang kamu." Chen bahkan sempat menulis surat cinta berisi, "Yanti, saya ingin duduk di atas kamu." Yang sebenarnya ingin ia tulis, "Saya ingin duduk di sampingmu." Untung surat itu belum dikirim. Setelah sebulan belajar dan mempersiapkan mental, Chen berdiri di bandara dengan koper, 1 backpack,
dan satu kantong berisi camilan khas Hong Kong untuk oleh-oleh jika bertemu Yanti. Tiket di tangan, paspor sudah siap, jantung berdegup kencang, dan saat suara pengumuman boarding terdengar, Chen tersenyum lega. "Tunggu aku, Yanti, Tuan Mudur datang." Begitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Chen Wei merasa seperti tokoh utama drama petualangan. Ia berjalan penuh semangat, menyeret koper besar, memakai kemeja putih dan topi bucket yang membuatnya terlihat seperti turis Korea yang tersesat. Chen menyodorkan alamat dari Facebook Yanti kepada sopir taksi. "Ke sini, ya, kampung ini. Cilok Kuin punya." Sopir taksi cuma melongo. "Itu nama Facebook, Bang. Ini alamatnya di mana?" Chen tersenyum kaku. Saya tidak tahu. Tapi katanya dia jual cilok dekat sekolah, warna gerobak hijau, dan ada gantungan Doraemon." Sopir menggaruk kepala, lalu nekat mengantar. Tapi entah bagaimana, Chen justru diturunkan di sebuah desa yang salah, desa tetangga yang juga punya penjual cilok dengan gantungan Doraemon. Parahnya, jalanan sempit dan tak ada sinyal. Sopir pun keburu pergi, meninggalkannya sendirian. Chen pun berjalan kaki, berusaha mencari siapa saja yang tahu tentang Yanti Cilok Kuin. Ia bertanya ke ibu-ibu sedang nyapu. "Permisi, saya cari Yanti, jual cilok." Hati saya tersangkut padanya. Si ibu langsung curiga. Ini orang kerasukan apa gimana ya? Ia lalu bertanya ke anak-anak kecil. Tapi mereka malah lari ketawa sambil teriak, "Bule cilok! Bule cilok!" Tak lama, seekor kambing jantan tiba-tiba keluar dari semak dan mulai mengejar Chen. Entah kenapa kambing itu merasa terancam oleh aura anak majikan. Chen berlari terbirit-birit sambil menjerit, "Maaf kambing, saya cinta damai." Setelah lari sejauh hampir 500 meter dan jatuh ke sawah dangkal, Chen terduduk kelelahan. Bajunya kotor, wajahnya belepotan tanah, dan perutnya mulai protes karena belum makan. Tapi saat ia bangkit dan melangkah lagi, ia mencium aroma yang sangat familiar. Aroma yang membuat hatinya berdebar. Cilok, kuah kacang, pedas level desa. Chen mengikuti aroma itu seperti ditarik magnet. Dan tak lama kemudian, ia sampai di depan gerobak hijau dengan gantungan boneka Doraemon yang sudah kusam. Dan di belakang gerobak itu, berdiri seorang perempuan dengan celemek pink, senyum cerah, dan suara yang langsung membuat lututnya lemas. "Cilok, cilok pedas. Cilok cinta-cintaan, dijamin bikin baper." "Itu, Yanti." Chen terpaku. Yanti belum sadar siapa yang datang. Ia masih sibuk melayani anak-anak sekolah. Tapi Chen hanya berdiri di situ, matanya tak lepas dari perempuan yang selama ini memenuhi mimpinya. Setelah 4 tahun, ratusan mimpi, dan satu penerbangan penuh harapan. Akhirnya, Chen menemukan Yanti. Chen Wei berdiri kaku seperti patung di pinggir jalan, matanya tak lepas dari sosok Yanti yang sedang menuang kuah kacang ke mangkok plastik. Matanya berbinar, rambutnya sedikit tertiup angin, dan, itu sambal yang tumpah ke celemeknya. Tapi buat Chen, tetap saja, Yanti terlihat luar biasa. "Masnya mau cilok?" Suara Yanti menyadarkannya dari lamunan. Chen tergagap. Saya, mau cilok, cinta." Yanti melongo, lalu mendekat. Chen, Tuan Mudur." Chen langsung tersenyum selebar lapangan bulu tangkis. "Iya, ini aku, Tuan Mudur datang dari Hong Kong." Yanti menatapnya lama. "Astaga, kamu beneran." Chen mengangguk. "Aku kangen." Yanti terdiam, lalu senyum lebarnya muncul. Tapi sebelum sempat bicara, seorang anak kecil menyela, "Bak, cilokku jadi 2 ya. Yang pedes banget." Yanti kembali sibuk. Chen menunggu di bangku kecil pinggir gerobak, dan saat Yanti menyodorkan semangkuk cilok, ia langsung makan dengan semangat. Tapi sayangnya, ia salah mangkuk. Chen memakan cilok level 10, edisi pedas super saitan, khusus buat si bocah kampung juara tahan pedas. Baru satu tusuk masuk mulut, wajah Chen berubah. Mata melotot, telinga panas,
keringat membanjir seperti abis lari maraton. Bibirnya gemetar, dan dia terbatuk keras. Cilok, ini api. Yanti panik. Ya ampun, itu bukan buat kamu. Itu cilok Bang Joni. Chen berdiri, mencoba mencari air, tapi malah tersandung kursi plastik dan jatuh ke pangkuan Yanti. Air, cinta, pedas, katanya sambil megap-megap. Yanti langsung membawanya ke warung kopi kecil di seberang, menyodorkan segelas air gula hangat. Minum ini dulu, biar gak meledak, kata Yanti sambil menahan tawa. Chen, dengan wajah merah seperti tomat rebus, meminum cepat-cepat. Aku gak ngangka, cinta dan cilok sama-sama bisa bikin nangis. Yanti tertawa terpingkal. Kamu masih gila ya? Dari Hong Kong cuma buat makan cilok. Chen menggeleng, lalu menatap mata Yanti dalam-dalam. Aku kesini, buat kamu. Jantung Yanti seperti berhenti sebentar. Senyumnya perlahan menghilang, diganti dengan pandangan bingung dan malu-malu. Sore itu langit kampung mulai jingga, anak-anak sekolah sudah bubar, dan gerobak cilok Yanti tinggal tersisa tusukan-tusukan kosong yang berserakan. Chen dan Yanti duduk berdua di bangku kayu depan warung kopi, ditemani segelas teh manis dan satu tumpuk tisu bekas usapan air mata karena pedas dan haru campur aduk. Chen menatap Yanti dalam-dalam. Wajah gadis itu kini lebih dewasa, lebih matang, tapi senyumnya tetap sama. Senyum yang dulu bikin dia betah di rumah dan enggan kuliah ke luar negeri. Waktu kamu pulang dulu, Chen membuka percakapan, aku nyesel banget gak sempat bilang. Yanti menunduk, tangannya mengaduk teh yang sudah tak panas. Aku pikir, kamu gak pernah anggap aku lebih dari sekadar pembantu. Chen menghela napas. Justru karena kamu pembantu, aku belajar banyak hal. Kamu ngajarin aku soal sabar, soal tulus, soal nyetrika baju dengan niat walau colokannya belum dicolok. Yanti tertawa kecil, malu. Chen membuka ranselnya. Ia mengeluarkan sesuatu yang dibungkus kain flanel. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyodorkannya pada Yanti. Ini buat kamu. Yanti membuka kain itu perlahan. Isinya, sebuah gantungan kunci lucu berbentuk cilok dengan tusuknya, lengkap dengan ekspresi mata love dan senyum lebar. Ini aku bikin sendiri, kata Chen. Aku belajar dari YouTube. Jelek sih, tapi ini simbol kita. Cilok dan cinta, pedas, lengket, tapi bikin nagih. Yanti tak bisa menahan senyum. Kamu beneran kesini cuma buat bilang ini semua? Chen mengangguk. Aku nggak bisa lagi pura-pura nggak kangen. Aku kesini bukan cuma untuk temu kangen, tapi untuk nanya. Ia mengambil napas dalam. Yanti, kamu mau nggak jadi pemilik hatiku yang sah? Aku nggak peduli kamu tukang cilok, kamu adalah satu-satunya perempuan yang bikin aku jatuh cinta setiap hari, bahkan saat kamu ngupil di dapur dulu. Yanti menutup wajah dengan kedua tangan, geli dan terharu bersamaan. Gila, gombal kamu makin parah ya, Tuan Mudur. Chen tersenyum. Jadi, kamu mau? Yanti menatapnya, mata berkaca-kaca. Kalau kamu siap hidup bareng penjual cilok yang tiap hari bau bawang goreng, ya, aku mau. Chen tertawa senang. Ia berdiri, memeluk Yanti singkat karena ibu-ibu sekitar sudah mulai melirik. Lalu mereka duduk lagi, menatap langit sore. Di bawah pohon jambu dan di depan gerobak cilok yang hampir pensiun, dua hati akhirnya menyatu. Tidak dengan pesta mewah atau alunan orkestra, tapi dengan kuah kacang, level pedas, dan cinta tulus yang tak kenal status.